Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran matematika. Yang pembelajaran kali ini kita melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang mencari akar persamaan kuadrat. Kalau minggu lalu dengan cara pemfaktoran, hari ini dengan cara melengkapkan kuadrat, kemudian dengan rumus akar kuadratik atau rumus ABC. Disimak terus ya, sekali lagi sampai selesai, karena ada tugas baik di tengah maupun di akhir video. Semangat! Kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah mencari akar dengan cara pemfaktoran. Nah, itu harus kalian kuasai cara pemfaktoran, karena itu adalah cara yang paling cepat, membutuhkan waktu yang sangat singkat. Tetapi ada beberapa bentuk persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Memfaktorkannya dicari, bilangan-bilangannya dicari, tidak ketemu-ketemu. Nah, untuk persamaan kuadrat yang seperti itu, kita bisa menggunakan, hari ini kita belajar dua cara. Yang pertama dengan melengkapkan kuadrat, kemudian nanti dengan menggunakan rumus. Dengan melengkapkan kuadrat, sebelumnya Bulan akan mengulang sedikit yang minggu lalu sudah dijelaskan oleh Bu Eni. X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian kan difaktorkan, langsung ya memfaktorkannya bulan, karena kalian sudah bisa. X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Kemarin sudah dijelaskan X tambah 2, X dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 2. Kemarin kan sudah bisa seperti ini. Nah, sekarang kita harus yang lebih cepat lagi. Misalkan X kuadrat sama dengan 4. X kuadrat sama dengan 4, ini bentuk lain dari X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Rata-rata kalau ditanya X kuadrat sama dengan 4, X-nya berapa? Biasanya akan menjawab X-nya 2 atau negatif 2. Padahal minggu lalu sudah dijelaskan oleh Bu Eni, X-nya sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan 2. Berarti ada dua jawaban. Karena 2 kuadrat sama dengan 4 dan negatif 2 dikuadratkan juga sama dengan 4. Berarti X kuadrat sama dengan 4, nanti diingat-ingat X-nya sama dengan plus minus akar 4 atau X-nya sama dengan plus minus 2. Berarti positif 2 dengan negatif 2. Paham sampai sini? Oke, Bulan lanjutkan lagi. Contoh yang kedua, X kuadrat sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan plus minus akar 9 atau X sama dengan plus minus 3. Contoh yang ketiga, X kuadrat sama dengan 5. Berarti X sama dengan plus minus akar 5. Apakah akar 5 bisa disederhanakan? Tidak, ini sudah bentuk sederhana. Kelas 8 kemarin kita sudah belajar X ditambah 3 dikuadratkan, A tambah B dikuadratkan. Kita sudah belajar. Langsung kita tidak usah mengulang lagi. Kalau X ditambah 3 dikuadratkan, berarti ini diingat-ingat, jangan sampai salah. X kuadrat kemudian 3 dikuadratkan 9, 2 kali X kali 3 yaitu 6X. Kalau X dikurangi 2 dikuadratkan, berarti yang depan dikuadratkan dulu, kemudian yang belakang dikuadratkan, kemudian 2 kali X kali negatif 2, negatif 4X.
Kalau masih bingung, belum paham, nanti bisa diulangi lagi videonya, ya. Diingat-ingat ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kebalikannya dari yang tadi, kalau yang tadi dari bentuk kuadrat dijabarkan, sekarang dibalik. Kalau x kuadrat ditambah 6x ditambah 9, kita balik atau kita faktorkan. Kita lihat 9 itu akarnya 9 berapa? Kan 3. 2 dikali 3, 6. Nah, ini bisa kita rubah menjadi x ditambah 3 kuadrat. Jadi hanya untuk bentuk-bentuk tertentu saja. Contohnya lagi, x kuadrat dikurangi 10x ditambah 25. Setengahnya negatif 10 berapa? Negatif 5. Negatif 5 dikuadratkan berapa? 25. Karena kebetulan pas, ini bisa difaktorkan menjadi x min 5 kuadrat. Ya, jadi negatif 5 itu setengahnya negatif 10. Positif 3, setengahnya positif 6. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang setelah kalian mengulang kembali materi yang pernah kita pelajari di kelas 8 dan materi minggu lalu, kita akan masuk ke mencari akar dengan melengkapkan kuadrat. Langkah-langkahnya, yang pertama, mengubah bentuk baku, yaitu konstantanya kita rubah. Seperti ini kan bentuk baku, konstantanya yaitu 2, kita rubah ke ruas kanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ruas kiri dan ruas kanan ditambah dengan setengah b kuadrat. Kalau sudah seperti itu, nanti tinggal melanjutkan menentukan akar-akarnya. Contohnya yang pertama, x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. Sekarang kita tidak usah mencari a, b, dan c, tetapi kita cari b-nya saja. B-nya di sini kan 4. B sama dengan 4. Kemudian setengah B berarti setengahnya 4, yaitu 2. Nah, setengah B dikuadratkan sama dengan 4. Ya, itu yang sama bulan ditulis spidol merah biar kelihatan. Nah, kalau sudah, sekarang baru kita kerjakan. Langkah pertama tadi, konstanta kita rubah, kita pindah ke ruas kanan. X kuadrat ditambah 4x sama dengan 2-nya dipindah ke ruas kanan menjadi negatif 2. Kalau sudah, kita tambah dengan setengah b kuadrat. Setengah b kuadrat tadi 4, berarti ruas kiri ditambah 4, ruas kanan ditambah 4. X kuadrat ditambah 4x ditambah 4, yang ruas kanan juga ditambah 4. Sekarang seperti tadi, yang ini kita rubah dalam bentuk kuadrat. Setengahnya B tadi kan 2, berarti kita rubah menjadi X ditambah 2 kuadrat sama dengan negatif 2 tambah 4, 2. Berarti X ditambah 2 dikuadratkan. Kalau kita akarkan, X tambah 2 sama dengan, ingat yang tadi, plus minus akar 2. Berarti nanti kalau mencari X-nya, positif 2 plus 2 dipindah ke kanan menjadi dikurangi 2 sama dengan dikurangi 2 plus minus akar 2. Sampai sini paham? Tadi minggu lalu kita sudah belajar kalau persamaan kuadrat akarnya ada 2. Berarti nanti X1 nya sama dengan kita gunakan yang positif, negatif 2 ditambah akar 2, atau X2 nya sama dengan kita gunakan yang negatif, negatif 2 dikurangi akar 2. Ini contoh yang pertama. Paham ya? Kita akan lanjutkan ke contoh yang kedua.
sekarang kita melanjutkan ke contoh kedua ya. Dari contoh kedua sama seperti tadi, kita lihat dulu B-nya berapa. Berapa B-nya? Ya, B-nya negatif 6. Setengah dari B sama dengan setengahnya negatif 6 berarti negatif 3. Kemudian setengah B dikuadratkan berarti negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9. Langsung aja ya, tidak usah ditulis lagi. Nah, sekarang kita langkah pertama, koefisien dipindah ke ruas kanan. X kuadrat min 6x sama dengan negatif 3 pindah kanan menjadi plus 3. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan ditambah dengan setengah B kuadrat yaitu 9. Berarti ruas kiri ditambah 9, ruas kanan ditambah 9. Kalau sudah, bentuk yang sebelah kiri kita ubah menjadi bentuk kuadrat. Sama seperti tadi, X setengah B-nya kan negatif 3, berarti X negatif 3 kuadrat sama dengan 3 tambah 9, 12. Kita cari X negatif 3 sama dengan plus minus akar 12. Atau akar 12 bisa sederhanakan? Iya, di bab 1 kita sudah belajar menyederhanakan bentuk akar. Akar 12 itu berapa kali berapa? Ya, 4 kali 3. Akarnya 4 berapa? Ya, betul, 2. Berarti 2 akar 3. Kalau masih bingung untuk mengubah akar 12 ke 2 akar 3, bisa dilihat di materi bab 1. Menyederhanakan bentuk akar, bisa diputar ulang cara menyederhanakannya. Nah, berarti nanti X-nya sama dengan negatif 3 dipindah ke kanan menjadi plus 3 plus minus 2 akar 3. Berarti ada 2 akar. Yang pertama kita gunakan yang positif, 3 ditambah 2 akar 3. Ulang tuliskan di sini. Atau yang kedua, 3 dikurangi 2 akar 3. 3 dikurangi 2 akar 3. Nah, ini gunanya melengkapkan kuadrat. Kalau bentuk kuadrat seperti ini kamu cari dengan memfaktorkan seperti minggu lalu, tidak akan pernah ketemu ya. Harus dengan menggunakan bentuk yang kedua ini. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang bentuk yang ketiga, X kuadrat ditambah 20 sama dengan negatif 8X. Apakah ini sudah bentuk baku? Ini belum bentuk baku. Tadi Bu Wulan sudah menjelaskan, ubahlah bentuk baku. Nah, ini belum bentuk baku, berarti harus dirubah dulu ke bentuk baku, yaitu X kuadrat negatif 8X kita pindah ke sebelah kiri menjadi plus 8X plus 20 sama dengan 0. Ini bentuk bakunya ya. Pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 harus huruf. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari B-nya berapa? B-nya 8. Setengah B berapa? Setengahnya 8, 4. Setengah B dikuadratkan, 4 dikuadratkan hasilnya 16. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. X kuadrat tambah 8X tambah 20 sama dengan 0. Langkah pertama, memindah konstanta ke ruas kanan. X kuadrat tambah 8X sama dengan plus 20 dipindah ke kanan menjadi min 20. Perhatikan cara penulisan ya. Tanda sama dengan nanti harus lurus loh ya, supaya rapi dan mudah dibaca. Kalau punya menceng-menceng, banyak salahnya nanti ya, karena manusia mempunyai keterbatasan tidak bisa membaca dengan jelas kalau morat-marit ya. Jadi sama dengannya harus lurus.
X kuadrat tambah 8X sama dengan negatif 20. Sekarang kita tambahkan setengah B kuadratnya yaitu 16. Ruas kiri kita tambah dengan 16, ruas kanan kita tambah dengan 16. Kemudian dirubah ke bentuk kuadrat, yaitu X setengah B-nya tadi 4, berarti X plus 4 kuadrat sama dengan negatif 20 tambah 16, negatif 4. Berarti X ditambah 4 sama dengan plus minus akar negatif 4. Loh, berapa akar negatif 4? Adakah akar negatif 4? Akar negatif 4 itu adalah bilangan imajiner. Kita pelajari di SMA. Sampai saat ini kalau masih di SMP, akar negatif 4 berarti tidak ada jawabannya. Kalau ketemu negatif 4 tidak ada jawabannya, loh lah percuma, sudah ngitung sekian panjang ternyata tidak ada jawabannya. Nah, itu nanti bisa kita pelajari setelah materi yang ini yang akan dijelaskan oleh Bu Eni. Ada beberapa persamaan kuadrat yang tidak mempunyai jawaban. Dia seperti ini mau hitung ternyata tidak ada jawabannya. Ya, ini tidak ada jawabannya, tidak ada akarnya, tidak ada akar. Ya, seperti itu. Bagaimana kok bisa tahu langsung tahu tidak ada akarnya, tidak mempunyai akar? Nanti akan dijelaskan oleh Bu Eni. Ya, Bu Wulan memberi 3 contoh. Nanti setelah ini akan Bu Wulan beri PR, kalian kerjakan di buku tugas. Oke? Ini tugasnya. Hari ini tugasnya ada 10 soal. 5 soal dari Bu Wulan, 5 soal dari Bu Eni. Sama tugasnya dikerjakan di Google, dikerjakan di buku tugas, diberi nama di setiap kertas, dikirim di Google Classroom. Dari kelas 9A sampai 9C tugasnya sama, materinya sama. Ya. Kemudian untuk tugas ini selain mengerjakan tugas juga mencatat. Tadi kan apa yang dijelaskan Bu Wulan dan nanti apa yang dijelaskan Bu Eni dicatat di buku tugas. Jadi yang dikumpulkan adalah catatan dengan tugasnya. Oke, dikerjakan ya. Semangat anak-anak. Selanjutnya, cara yang ketiga untuk menyelesaikan akar persamaan kuadrat yaitu dengan menggunakan rumus yang disebut dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Dari bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, nanti kita akan memperoleh nilai X yang dinyatakan dalam bentuk min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Yang rumus ini langsung saya tuliskan, didapatnya dari mana? Bisa kamu lihat di buku yang telah dibagikan di halaman 75. Nah, itu cara mendapatkan rumus yang nilainya sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Sehingga nilai X-nya nanti, nilai X yang pertama adalah negatif B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A, sedangkan nilai X yang kedua sama seperti pada melengkapkan kuadrat tadi, berarti kita pakai negatif B dikurangi akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A.
Nah, yang ada di dalam akar yaitu B kuadrat dikurangi 4AC, ini disebut dengan diskriminan. Yang biasanya dilambangkan dengan D. Nilai D itu sama dengan, ya ini tadi, B kuadrat dikurangi 4AC. Nilai diskriminan ini untuk apa? Nilai diskriminan ini untuk menentukan akar-akar kuadratnya. Nah, di mana jika nilai D kurang dari 0, maka persamaan kuadratnya tidak mempunyai penyelesaian. D kurang dari 0, akar-akarnya tidak ada. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di yang diterangkan bulan. Jika D sama dengan 0, maka mempunyai akar-akar real yang sama atau kembar. Sedangkan jika D lebih dari 0, maka mempunyai akar-akar real yang berbeda. Rumus kuadratik atau rumus ABC ini dipakai untuk menyelesaikan jika kalian dengan memfaktorkan sudah mentok, tidak bisa. Kemudian di kuadrat sempurna dengan merubah ke kuadrat sempurna juga tidak bisa. Maka cara inilah sebagai cara pemungkas atau cara terakhir untuk menyelesaikan akar persamaan kuadrat. Nah, karena merupakan cara pamungkas, tentu saja caranya juga panjang, sehingga cara yang paling cepat untuk menyelesaikan akar persamaan kuadrat yaitu cara yang pertama dengan jalan memfaktorkan. Tetapi tidak semua bentuk persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan. Sampai di sini sebelum kita ke contoh, paham anak-anak? Contoh yang pertama, perhatikan anak-anak. 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya sama dengan 2, nilai B 7, nilai C sama dengan 3. Sehingga nilai X-nya jangan lupa untuk menuliskan rumusnya dulu biar hafal. Negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Baru sekarang kita ganti. B-nya kita ganti dengan 7 plus minus akar B-nya tadi 7 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya 2, C-nya 3 per 2 kali A-nya 2, sehingga hasilnya negatif 7 plus minus akar 7 kuadrat ya 49. 4 kali 2 8 kali 3 ya 24 per
2 kali 2 4, sehingga nilai X-nya negatif 7 plus minus 49 dikurangi 24, oke, 25. Nilai akar 25 adalah 5. Negatif 7 plus minus 5 per 4. Sehingga nilai X yang pertama adalah negatif 7. Nah, kita ambil yang positif, ditambah 5 dibagi 4, yaitu negatif 7 ditambah 5, negatif 2 per 4 bisa disederhanakan menjadi negatif setengah. Nilai X yang kedua adalah negatif 7, kita pakai yang pengurangan, dikurangi 5 dibagi 4, sehingga nilainya negatif 7 dikurangi 5, negatif 12 dibagi 4, negatif 3. Jadi nilai X yang pertama adalah negatif setengah, atau nilai X yang kedua didapat negatif 3. Sampai sini bagaimana anak-anak? Sudah paham? Oke. Dari penyelesaian ini, jika kamu perhatikan, nilai X-nya ada 2. Yang pertama negatif setengah, yang kedua negatif 3. Nah, ini bisa kamu cek tadi dari nilai yang ada di dalam kurung. Tadi disebut dengan diskriminan atau D, yang jika nilai D-nya tadi lebih dari 0, maka mempunyai akar-akar yang berbeda. Akarnya negatif setengah dan negatif 3. Yang keduanya sama-sama menunjukkan bilangan real. Contoh yang kedua, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya, jika tidak dituliskan, nilai A-nya sama dengan 1. Nilai B negatif 6, nilai C 9. Sehingga X-nya jangan lupa selalu menuliskan rumus dulu. Negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Sebelum diselesaikan, boleh kita cek D-nya dulu, dihitung D-nya dulu. Ini berarti D-nya, B-nya negatif 6 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 9. Negatif 6 kuadrat 36, 4 kali 1 kali 9 36, sehingga hasil pengurangannya 0. Jika D-nya sama dengan 0 tadi, berarti akar-akarnya mempunyai akar yang sama atau akarnya kembar. Sehingga kita selesaikan di sini. Negatif B-nya kita ganti negatif 6
plus minus akar. Ini karena tadi sudah dihitung, boleh langsung kita tulis 0 per 2 kali A-nya 1, sehingga negatif-negatif jadi positif 6. Kalau ditambah 0 hasilnya ya 6, kalau dikurangi 0 hasilnya tetap sama dengan 6. Berarti langsung kita tulis 6 per 2, hasilnya sama dengan 3, sehingga nilai X yang pertama dan nilai X yang kedua sama-sama hasilnya sama dengan 3, sehingga penyelesaiannya hanya ditulis X sama dengan 3, gitu saja, tidak ada ataunya. Selanjutnya contoh yang ketiga, 3x kuadrat dikurangi 2x sama dengan negatif 4. Jika bentuknya belum menunjukkan bentuk umum persamaan kuadrat, maka harus kita jadikan bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu 3x kuadrat dikurangi 2x, negatif 4 pindah ke kiri jadi positif 4 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya sudah sama dengan 0, berarti kita bisa menentukan nilai A, B, dan C nya. Nilai A hanya sama dengan 3, ini B nya negatif 2, dan C nya sama dengan 4, sehingga X nya adalah negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Seperti contoh kedua tadi, boleh dicari nilai D nya dulu. Ini dicari dulu, nilainya adalah B nya kita ganti dengan negatif 2 kuadrat dikurangi 4 kali A nya 3, C nya 4. Negatif 2 kuadrat 4, 4 kali 3 12 kali 4 48, 4 dikurangi 48 negatif 44. Karena nilai D nya kurang dari 0, maka bentuk persamaan 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 4 sama dengan 0 tidak punya penyelesaian, jadi tidak perlu lanjutkan, langsung aja ditulis X tidak ada akar-akarnya. Sampai di sini anak-anak. Contoh 1 sampai dengan contoh 3 yang kesemuanya sudah menentukan nilai D-nya. Jadi boleh sebelum kita menyelesaikan kita tentukan nilai D-nya. Kalau D-nya kurang dari 0, ya sudah seperti tadi, berarti akarnya akar imajiner seperti yang sudah diterangkan bulan tadi, sehingga X-nya tidak ada atau tidak punya akar-akar. Sudah usah diselesaikan. Sedangkan kalau D-nya sama dengan 0, berarti bentuknya sama dengan bentuk kuadrat yang tadi yang telah diterangkan bulan.
yang disebut dengan kuadrat sempurna yang mempunyai penyelesaian sama. Sedangkan jika D-nya lebih dari 0, maka bentuk akar-akarnya ada, ya diselesaikan sampai ketemu nilai X-nya. Untuk pemahaman apa yang sudah dijelaskan tadi, maka kalian kerjakan soal-soal di latihan 2 berikut ini. Kamu tuliskan di buku pekerjaanmu atau di kertas. Jangan lupa memberi nama, difoto dan dikirim ke Google Classroom. Jadi satu dengan tugas yang pertama yang dari bulan tadi. Itu tugasnya anak-anak. Tetap semangat, sukses selalu.